Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pelayanan farmasi klinik yang ditujukan untuk memenuhi tugas farmasi rumah sakit oleh dosen pengampu kami yaitu apoteker Cikita Inaku, Magister Sains. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Sri Rahayu Dasa untuk menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan pelayanan farmasi klinik. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pelayanan farmasi klinik. Jadi, pelayanan farmasi klinik itu adalah bagian dari pelayanan kesehatan di apotek atau fasilitas kesehatan yang diberikan langsung kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi seperti penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Nah, dalam pelayanan farmasi klinik juga ini, apoteker sendiri berperan aktif dalam memberikan konsultasi terkait obat, memastikan pasien mendapatkan jenis obat, dosis obat, maupun durasi pengobatan dan terapi yang tepat. Nah, untuk minimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien atau pasien safety sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Nah, ada juga menurut WHO ada beberapa pelayanan farmasi yang dilakukan, seperti pengkajian dan pelayanan resep, di mana tujuan untuk memastikan bahwa obat yang diresepkan ini sudah sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ada penelusuran riwayat penggunaan obat, di mana proses pengumpulan data tentang riwayat penggunaan obat pasien, baik obat yang diresepkan maupun obat bebas yang pernah digunakan. Kemudian yang ketiga ada pelayanan informasi obat atau biasa kita kenal dengan PIO, di mana kita memberikan informasi tentang obat kepada pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada konselin obat, di mana kita memberikan apoteker ini berkomunikasi langsung dengan pasien di suatu ruangan tertentu, memberikan tentang edukasi dan informasi terkait obat yang dikonsumsinya. Kemudian ada pemantauan terapi obat atau PTO dan monitoring efek samping obat. Jadi, kesimpulan dari pelayanan farmasi klinik itu bukan hanya memberikan obat, tapi juga memastikan obat tersebut ini bisa membantu kesembuhan pasien dengan cara terbaik. Selanjutnya, tujuan pelayanan farmasi klinik ini ada 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan efektivitas pengobatan, di mana kita sebagai apoteker ini memastikan bahwa penggunaan obat dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai sehingga obat bekerja dengan baik tanpa menimbulkan efek samping yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu ada optimalisasi terapi obat, di mana kita sebagai apoteker juga mengupayakan agar setiap pasien mendapatkan pengobatan yang paling sesuai dengan kondisi kesehatannya, baik itu dari segi jenis obat, dosis, dan cara pemakaian sehingga hasil terapi menjadi maksimal. Ketiga, pencegahan dan penanganan masalah terapi obat, di mana kita mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam terapi obat seperti efek samping, interaksi obat, atau ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat. Kemudian yang terakhir itu edukasi pasien dan tenaga kesehatan, di mana kita memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada pasien dan tenaga kesehatan mengenai cara pemakaian obat yang benar serta manfaat risiko agar pasien bisa mengikuti pengobatan dengan baik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi tentang manfaat pelayanan farmasi klinik dan pengkajian resep akan dijelaskan oleh Saudara Joao Batista. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama ada manfaat pelayanan farmasi klinik. Jadi yang pertama itu ada peningkatan kualitas hidup. Pelayanan farmasi klinik berfokus pada pemilihan dan pengaturan terapi obat yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Individu pasien dengan penanganan yang tepat dan minim resiko, pasien dapat merasakan perbaikan kesehatan secara optimal. Selanjutnya ada pengurangan resiko efek samping. Ahli farmasi klinik berperan penting dalam menganalisis kemungkinan efek samping yang bisa muncul dari penggunaan obat tertentu, terutama bagi pasien dengan kondisi khusus atau yang menggunakan beberapa jenis obat. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Dengan pengaturan terapi yang efektif dan optimal, pelayanan farmasi klinik berkontribusi dalam mengurangi biaya kesehatan secara keseluruhan. Penggunaan obat yang tepat dapat mencegah kebutuhan akan rawat inap tambahan, produs, prosedur medis darurat atau perawatan lanjutan yang bisa timbul akibat komplikasi. Yang selanjutnya ada
kolaborasi multidisiplin dalam pelayanan farmasi klinik, apoteker bekerja dengan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai hasil yang terbaik bagi pasien. Yang kelima, pemantauan kepatuhan pasien. Pemantauan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan farmasi klinik. Apoteker dapat melakukan evaluasi berkelanjutan, memberikan motivasi, serta mengedukasi pasien mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Yang selanjutnya ada pengkajian resep. Pengkajian resep adalah proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh apoteker terhadap resep obat yang diterima sebelum dilakukan penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien. Tujuan utama dalam pengkajian resep adalah memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien aman, efektif, sesuai dengan kondisi klinis pasien. Tahap pengkajian resep ada 8. Yang pertama ada kelengkapan resep, yang kedua dosis aturan pakai, yang ketiga interaksi obat, yang keempat efek samping potensial, yang kelima alergi dan kontraindikasi, yang keenam kesesuaian untuk bentuk sediaan, yang ketujuh kepatuhan pengobatan, dan yang kedelapan harga dan ketersediaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi home pharmacy care dan pemantauan terapi obat akan dijelaskan oleh Saudari Anastasia Sahwa. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Farmasi home care ini merupakan layanan farmasi yang diberikan oleh apoteker di rumah pasien. Layanan ini bertujuan untuk membantu pasien yang membutuhkan perawatan medis di rumah terkait penggunaan obat, termasuk di dalamnya pemantauan terapi obat, pemberian edukasi, serta pengelolaan obat-obatan. Farmasi home care sering dilakukan untuk pasien yang mengalami keterbatasan mobilitas, pasien lanjut usia, atau pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Meningkatkan kepatuhan pasien, membantu pasien memahami cara penggunaan obat yang benar untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Home Pharmacy Care memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pasien, memonitor terapi obat, edukasi keluarga pasien, dan mengoptimalkan pengobatan. Next. Yang berikutnya yaitu pemantauan terapi obat atau farmasi therapeutic outcomes, yaitu konsep yang berfokus pada pencapaian hasil klinis yang optimal dari penggunaan obat-obatan. Jadi kegiatan ini untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. PTO juga menilai seberapa baik terapi obat mencapai tujuan pengobatan, seperti yang pertama yaitu efikasi. Jadi di sini mengukur seberapa efektif obat dalam memberikan manfaat klinis yang diharapkan. Kemudian keamanan, menilai apakah penggunaan obat tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Kemudian kepatuhan, jadi untuk memastikan apakah pasien ini mengikuti regimen terapi yang sesuai arahan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup. Jadi di sini melihat dampak penggunaan obat terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup pasien. Nah, tahapan PTO ini yang pertama itu pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan, dan tindak lanjut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi meso dan dispensing farmasi klinik akan dijelaskan oleh Saudari Nurfitra Tengga. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan MESO. Perlu diketahui, MESO adalah singkatan dari Medikasi Safety Officer, yaitu seorang profesional kesehatan, khususnya apoteker, yang bertanggung jawab untuk mengawasi keamanan penggunaan obat di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau apotik. Peran MESO adalah memastikan bahwa semua apotik terkait penggunaan obat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar untuk mencegah kesalahan pengobatan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan terapi obat. MESO sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ada deteksi dan pencegahan kesalahan obat. Yang kedua, edukasi tenaga kesehatan dan pasien. Yang ketiga, pengembangan kebijakan keamanan obat. Dan yang keempat, audit dan analisis kesalahan obat.
Selanjutnya, dispensing farmasi klinik, di mana dispensing farmasi klinik ini merupakan proses penyiapan dan penyerahan obat oleh apoteker dengan pendekatan klinis untuk mengoptimalkan hasil terapi. Dispensing farmasi klinik ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, ada validasi resep, kedua, penyiapan obat, ketiga, edukasi pasien, keempat, konfirmasi kepatuhan, kelima, evaluasi klinis, keenam, monitoring efek samping dan interaksi obat, ketujuh, follow up dan komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, dan terakhir ada pelayanan individualisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk materi pelayanan informasi obat akan dijelaskan oleh Saudari Vivi. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PIO atau pelayanan informasi obat. PIO adalah singkatan dari Patient Information Office, yang yaitu seorang profesional kesehatan atau biasanya apoteker yang bertugas memberikan informasi dan edukasi terkait obat-obatan kepada pasien. Peran ini penting dalam memastikan pasien memahami cara penggunaan obat yang benar, potensi efek samping, serta interaksi obat yang mungkin terjadi. Yang pertama ada pemberian informasi tentang obat yang diberikan. Yang kedua, penjelasan tentang interaksi dan efek samping obat. Yang ketiga, instruksi penyimpanan obat. Yang keempat, informasi bagi pasien dengan kebutuhan khusus. Yang kelima, konsultasi dosis dan kepatuhan. Dan yang keenam, penanganan kesalahan atau efek samping obat. Ketujuh, edukasi tentang obat bebas dan suplemen. Kedelapan, pemberian interaksi kesehatan. pemberian interaksi kesehatan, dan yang kesembilan, sumber informasi yang kredibel. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk SOAP akan dijelaskan oleh Saudari Risa Amanda Labaloh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait SOAP. SOAP itu sendiri dalam farmasi klinik adalah singkatan dari subjektif, objektif, assessment, dan plan, yang merupakan format yang biasa digunakan oleh apoteker untuk mencatat informasi terkait kondisi pasien dan rencana pengelolaan terapi obat. Pendekatan ini dapat membantu apoteker dalam melakukan evaluasi terhadap pasien dan memberikan rencana tindak lanjut yang terstruktur. Yang pertama ada subjek atau S. Subjek ini berisi informasi yang diperoleh dari pasien atau keluarga mengenai kondisi pasien, seperti keluhan, riwayat penyakit, dan respon terhadap terapi sebelumnya. Seperti contoh, pasien ini mengeluh sakit kepala ringan setelah memulai obat antihipertensi. Selanjutnya ada O atau objektif. Objektif ini berisi data yang dapat diukur dan diperoleh melalui pemeriksaan fisik atau tes laboratorium seperti tekanan darah, suhu tubuh, atau hasil tes darah. Seperti contoh, tekanan darah pasien adalah 160/90 mmHg. Selanjutnya ada asesmen atau EA. Asesmen ini berisi evaluasi apoteker berdasarkan informasi subjektif dan objektif, termasuk analisis masalah terkait terapi obat, misalnya apakah obat ini efektif, adakah efek samping yang ditimbulkan, atau interaksi obat yang perlu diperhatikan. Seperti contoh, pasien tidak mematuhi pengobatan hipertensi, tekanan darahnya tinggi, berisiko menyebabkan stroke. Selanjutnya ada P atau plan. Plan ini berisi rencana tindak lanjut yang mencakup perubahan dalam terapi obat, edukasi pasien atau rujukan ke tenaga medis lain jika diperlukan, seperti contoh menyesuaikan dosis obat antihipertensi, edukasi pasien tentang kepatuhan obat. Manfaat SOAP itu sendiri dalam farmasi klinik, yang pertama itu mempermudah dokumentasi, yang kedua itu meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pengelolaan terapi obat. Dengan menggunakan SOAP, apoteker dapat lebih efektif dalam mengevaluasi kondisi pasien dan memberikan pengelolaan terapi yang optimal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi tentang pelayanan farmasi klinik.
yaitu bahwa farmasi rumah sakit berfokus pada pelayanan kesehatan yang memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Lalu di sini peran apoteker juga meliputi pengkajian resep, konsultasi, edukasi, dan monitoring untuk meningkatkan hasil terapi dan kualitas hidup pasien. Juga ada beberapa layanan penting termasuk farmasi home care bagi pasien yang dirawat di rumah, farmasi therapeutic outcomes untuk evaluasi hasil terapi, serta peran khusus seperti medication safety officer, MESO, dan patient information officer, PIO, untuk pelayanan informasi obat yang membantu menjaga keamanan dan kebutuhan pasien dalam pengobatan. Juga ada pendekatan SWOT, Subjective Objective Assessment Plan, yang digunakan untuk merencanakan terapi yang struktur. Itu saja materi dari kami. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.